Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat. Untuk di video kali ini kita coba belajar lagi tentang beberapa komponen yang ada di kit 320 yang model terbaru. Nah, para sahabat, jadi yang harus kita pelajari untuk di bagian bawah, terutama bagian komponen yang ada di paling bawah. Jadi yang paling bawah ini show-nya ya. Jadi show ini per keping, jadi bisa dilepas dan bisa kita pasang lagi. Nah, setelah ada show-nya ada bautnya. Nah, di sini ada baut. Nah, ini tricklingnya. Jadi setelah trickling ada trick rollernya. Jadi roller ini ada yang bilang top roller yang bagian atas, ada juga yang carry roller. Nah, baru mengarah ke frame. Jadi framenya, jadi trick framenya yang ini, sahabatnya. Nah, terus yang ke bawah di sini ada, yang bagian atas ada dua roller, carry roller ya, atau top roller. Kalau yang di bagian bawah ini ada beberapa biji. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 biji ada rollernya. Jadi roller yang di bagian bawah. Nah, pak sahabatnya. Nah, terus kita lanjut ke arah ke belakang. Jadi di belakang ini ada final drip. Nah, ini yang namanya final drip. Nah, buat memutar menggerakkan triknya, jadi ada semacam gear. Jadi gear ini dinamakan segmen atau sprocket, para sahabat ya. Jadi kalau dibilang trik itu kalau nyetrik IC keseluruhan ya, tapi kalau satu persatu, atasnya ini show-nya, habis itu buat menempel show-nya ada baut sama linknya. Nah, itu nama komponennya para sahabat ya. Kita lanjut ke arah ke belakang. Di belakang ini ada pemberat yang namanya counterweight. Jadi pemberatnya ini. Nah, jadi ada pemberatnya di sini. Kalau mengarah ke samping kanan, di sini ada cover. Jadi cover ini bisa kita buka. Nah, jadi kita bisa buka di sini, kita bisa taruh peralatan seperti grease, filter atau apa. Jadi bisa. Jadi para sahabat, kalau untuk ngecek oli engine, kita tidak perlu ibaratnya harus naik ke atas. Jadi lewat samping sudah bisa. Kita melihat sticknya ada di sini. Sekalian kita bisa pastikan level oli hidroliknya. Jadi di sini ada level oli hidroliknya. Jadi satu kali kita membuka cover samping sebelah kanan, kita sudah bisa memastikan baik itu oli engine maupun oli hidrolik. Sekalian kita juga bisa membuang kotoran yang ada di water separator. Jadi water separator, fuel water separator yang ini, yang nomor 1, yang 2 fuel filternya, yang ketiga engine oil filternya. Jadi kita bisa buang di sini kotoran kalau terisi penuh air. Jadi kita buang, sahabat ya. Jadi lanjut lagi kita ke arah bagian atas.
Nah, jadi kalau model terbaru ini lewat samping ini tangganya atau step laddernya. Sini ada handrailnya, nah, pagarnya. Nah, kalau kita sudah naik di atas, kita ketemu lagi dengan sticknya swing ya, oli swing. Jadi kita tinggal cabut, kita sudah bisa memastikan oli swingnya. Sekalian kita pastikan kebucuran oli yang ada di kontrol valve hidrolik. Nah, jadi kalau memang ada bucur-bucur, kita bisa pastikan, Pak sahabat. Jadi lanjut ke bagian atas. Di bagian atas ada lagi cover. Nah, kita tinggal buka, kita bisa pastikan ada beberapa komponen engine yang ada di bagian atas. Jadi kita bisa pastikan baik itu bagian fuel systemnya maupun bagian exhaustnya. Jadi di sini ada alternatornya, ada fan bell-nya. Jadi kita bisa pastikan. Terus sekalian kita cek water radiatornya. Jadi air radiatornya kita bisa pastikan di sini. Sekalian kebucuran-kebucuran yang ada di bagian engine. Jadi kita bisa pastikan lewat atas kalau ada kebucuran atau baut-baut yang kendor, kita bisa pastikan lewat atas, Pak sahabat ya. Kalau kebucurannya bisa dicek dari bawah, kelihatan langsung, bisa juga Pak sahabat. Lanjut kita tutup. Nah, di sini ada tempat pengisian fuel atau solar. Ini kita kunci Pak sahabat ya. Jadi ini tempatnya, fuel tanknya. Lanjut kita turun ke bawah. Nah, Pak sahabat, kita turun. Kita turun. Ini komponen yang ada di bagian mengarah ke depan. Jadi ada boomnya, ini boom, ini silinder boomnya. Nah, di atas boom itu ada silinder aram, silinder aramnya atau lengannya. Nah, ini aramnya. Ini aramnya. Ini silinder bucket. Jadi buat menggerakkan bucket ini. Dia punya silinder. Nah, ini link E-nya, link H-nya. Ini pin-pinnya. Turun lagi ke bagian bawah ada bucket. Jadi bucket ini di bagian bawahnya ada kukunya. Jadi kuku, sebelum memasang kuku ada adapternya, sambungannya. Jadi adapter dulu baru dipasang kukunya, Pak sahabat ya. Terus lanjut lagi ke bagian dalam kabin. Dalam kabin ini kita buka pintunya. Nah, jadi pintunya ini langsung kita tempelkan di samping, jadi ngelok dia. Jadi di bagian dalam kabin kita masuk, ketemu operator seat atau tempat duduknya operator. Tempat duduk operator ada joysticknya atau handle-nya. Handle ini ada kiri kanan ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan. Terus di bagian bawah ada pedal atau handle buat throttle, buat jalan ya, buat jalan. Nah, karena modelnya yang terbaru, maka di layar monitor sudah layar sentuh ya. Jadi itu enaknya. Terus untuk
Kunci kontaknya juga sudah tidak menggunakan ya, karena model terbaru. Jadi main tombol aja. Main tombol, tinggal pencet, udah bisa hidup. Nah, sahabat ya. Untuk di operator seat tersebut, jadi operator seat ini bisa di-adjust. Jadi kalau kita tarik ke atas, yang ini bisa maju dan mundur. Jadi maju, mundur. Nah, sahabatnya, sesuai ke keinginan kita, enaknya kita nanti mengoperasikan alat tersebut. Terus ada lagi yang di sebelah sini. Sebelah kiri ini ada pegangan lagi. Kalau kita naik ke atas, ditarik ke atas, ini kita bisa memainkan sandaran kita. Sandaran kita seenak mungkin kita. Ya, kita duduk seenak mungkin mengoperasikan alat bagaimana enaknya. Ya, para sahabat ya. Nah, ini. Nah, terus ada sabuk pengaman atau seat belt-nya. Jadi tempat kita. Jadi kalau kita mau operasikan ya diwajibkan harus memakai seat belt atau sabuk pengaman. Jadi buat memastikan bagus tidaknya sabuk pengaman, kita tinggal tarik. Kalau kita tarik kejut, kalau dia istilahnya ngelok itu bagus. Misalnya seperti ini para sahabat. Nah, jadi kalau kita kejut, nah jadi ngelok dia. Oke para sahabat, di sebelah kiri lagi masih ada handle atau locknya. Jadi lock ini berfungsi sebagai mengunci alat gerak stick dan handle throttle. Jadi tanpa memainkan lock ini, tanpa mengaktifkan atau membuka, jadi pedal-pedal atau handle-handle yang ada di sebelah kiri dan kanan dan di bagian bawah tidak bisa bergerak, Pak sahabat ya. Jadi kalau posisinya ngebuka kayak gini Pak sahabat. Jadi kalau posisinya terkunci ke bawah. Nah, lanjut kita arah ke bagaimana cara menghidupkannya. Nah, jadi yang pertama kita putar searah jarum jam 1 kali ya. Jadi kita putar. Nah, seperti ini Pak sahabat. Tapi sebelum kita menghidupkan atau startnya engine, kita harus pastikan di seputaran engine atau seputar area yang ada samping kiri dan kanan. Kebetulan di belakang sudah ada kameranya, Pak sahabat ya. Jadi kita enak memantau, kalau perlu kita harus melihat ke belakang. Jadi sudah ada. Jadi waktu kita on tadi, kita putar tadi, motor yang ada di pompa yang ada di fuel filter itu sudah aktif. Jadi tinggal kita tekan yang tumbul yang ada di tengahnya. Seperti ini para sahabat. Nah, jadi hidup. Buat menaikkan gasnya, kita coba putar switch lagi yang ada di kanan. Jadi kita putar aja pelan-pelan. Kita tinggikan gasnya. Nah, para sahabat. Jadi sudah tinggi. Tinggal kita ngarah ke petunjuk di layar monitor. Nah, para sahabat, tinggal oke. Nah, ini menunjukkan bahwa separator penuh. Jadi mintanya dikuras. Para sahabat ya, kotor ini atau minta diganti kalau ada H2O. Oke, para sahabat, kita lanjut ke mencoba
mengkombinasikan beberapa handle yang ada di dalam. Jadi kita coba buka dulu locknya. Nah, para sahabat, setelah kita buka, kita coba. Nah, kita coba ini handle yang ada di sebelah kanan, kita coba angkat. Nah, jadi boom tadi yang bergerak, jadi bergerak naik ke atas karena didorong sama silinder boomnya. Ini silinder boomnya. Nah, tapi kalau kita turunkan handle ini ke bawah atau joysticknya ini ke bawah, maka dia akan menarik silinder ini, silinder boom akan ketarik ke bawah. Jadi boomnya posisinya turun. Contohnya seperti ini para sahabat. Nah, ini. Nah, jadi turun dia. Jadi kalau kita naik, nah, ikut naik dia. Turun, ikut turun. Naik, naik. Ini mudah. Karena satu handle ini fungsinya ada 4, makanya kita bisa memainkan. Jadi kalau untuk naik, boom, turun boom. Jadi handle ini kalau kita angkat naik, boom naik. Kalau kita handle ini kita tekan ke bawah turun, maka boom akan turun. Kalau posisi bucket, menggerakkan bucket, maka handle yang di sebelah kanan ini kita patahkan ke sebelah kanan. Jadi bucketnya akan terbuka dia. Seperti ini para sahabat. Nah, terbuka. Kalau nya ke arah ke sebelah kiri, handle ini kita coba ke sebelah kiri, kita patahkan, maka bucketnya akan ketutup. Nah, terus bagaimana yang lainnya? Jadi yang lainnya itu ngikut lagi ke handle yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini kalau kita dorong ke depan, maka arm yang bergerak, silinder arm yang ada di atas boom itu akan bergerak, Pak sahabat ya. Nah, makanya kalau kita dorongnya ini ke depan, armnya akan kebuka dia. Contohnya seperti ini. Nah, kebuka. Kalau kita tarik ke atas atau kita tarik ke atas handle-nya ini, maka armnya akan ketutup. Nah, sudah. Karena ini 4 fungsinya, maka ada lagi. Jadi untuk patah ke sebelah kanan dan patah sebelah kiri. Kalau kita patahkan ke sebelah kiri, maka kita akan berputar ke arah kiri. Jadi buat swing ya, para sahabat. Nah, ini swing ke kiri. Kalau kita patah lagi ke kanan, putar ke kanan. Nah, jadi berputar dia, para sahabatnya. Nah, jadi sangat-sangat mudah mengoperasikannya. Nah, bagaimana kita cara mengoperasikannya, atau bagaimana kita cara mengoperasikannya secara kombinasi. Nah, makanya kita disediakan 2 tangan. 2 tangan buat memegang stick yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita coba karena ini menggunakan satu tangan kita masih pegangan HP, makanya susah para sahabat. Tapi kita coba mengkombinasikan. Nah, jadi mengkombinasikannya seperti ini. Nah, tinggal taruh, ambil, taruh. Jadi sangat mudah para sahabatnya. Jadi kalau belajar ini kalau tahu komponen terus cara kerjanya, maka sangatlah mudah. Jadi paling-paling kita 1 hari sudah bisa kita mengoperasikan ekskavator ini, Pak sahabat.
Jadi kita tutup lagi locknya. Nah, lupa para sahabat ya, untuk di handle sebelah kiri ini ada hor atau klaksonnya. Nah, tinggal kita pencet aja. Oke para sahabat, kita matikan. Kita balikin gasnya dulu, kita diamkan sebentar, baru kita putar lagi. Kita putar lagi buat mematikan. Nah, oke dulu para sahabat, terima kasih. Semoga untuk pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.